Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat nasional salihin salakatul mukarrabin. Husanillah Al-Habib Ibnu Umar Al-Idrus Malakul Nasional sallallahu alaihi wasallam ba'na umatina jatina jantana sama syekhina. Husanillah mahatina lasqiya malang talamiti wa sallallahu. Lillahi ta'ala laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u. Kemarin salah satu yang kita bisa lakukan untuk melancarkan rizki adalah dengan dzikir. Ada 4 ya kemarin. Dzikir yang baca subhanallah hamdi subhanallah astagfirullah dibaca 100 kali sebelum subuh. Kemudian la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dibaca 100 kali setelah duhur. Kemudian la haula wala quwata illa billah dibaca juga 100 kali, terserah kita kapan saja. Kemudian ada lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah dibaca 1000 kali kemarin, alfa smaratin. Nah, sekarang selain zikir ada lagi doa. Ad-du'a'u utai doa iku min aqwa mafatihi rizki, salah satu kunci rizki yang kuat. Doa wa turuki saati rizki lan jalan untuk luasnya rizki. Bisa dengan doa selain menggunakan wiridan, maca Quran kemarin surat-surat tertentu atau ayat tertentu, kemudian dzikir, ada lagi sekarang doa. Wa ilaka lan tepono ing atase sira badun ing sebagian mimma saking barang waroda kang tumeka fiduai. Ada hadis-hadis, ada doa-doa tertentu yang diajarkan oleh Nabi. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adulukum ana ta ora menunjukkan sapa ingsun kum ing sira alama ing atase barang yunjikum yang bisa menyelamatkan apa makum ing sira min aduwikum saking musuhmu wa yudiru lan memutarkan menyampaikan laku maring sira arzaqakum ing rizkimu tad'una ndonga sapa sira Allah filailikum ing dalam waktu malam wa naharikum lan waktu siang. Ada doa-doa tertentu yang diajarkan Nabi yang bisa dibaca waktu malam atau siang. Kalau malam berarti sebelum subuh kita doa atau siang. Fa inna du'a krana sak temene donga iku silahul mukmini senjatane orang mukmin. Wa ana Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin, tidak ada dari seorang muslim yang sibuk, yang menengadahkan, mengangkat, mengarahkan wajahu ing wajah iman lillahi ta'ala fi mas'alatin ing dalam masalah ila atahu, kecuali bakal memberi sapa Allah iyaha ing orang tadi. Janjine Kanjeng Nabi, setiap doa insya Allah akan dijabahi, setiap doa akan dikabulkan. Hanya masalahnya kapan Allah ngasih, itu hak Tuhan. Jadi kemarin dulu pernah siapa yang ikut ngaji hikam, apapun doa kita insya Allah dikabulkan Tuhan. Kalau doa kita tulus insya Allah dikabulkan. Hanya masalahnya kapan dikabulkan itu beda. Kita mungkin maunya ya Allah saya pengen besok, Allah bilang enggak besok, ben. Jadi kapannya itu terserah Allah, karena Allah yang tahu waktu yang terbaik untuk kita itu kapan. Kemudian barangnya juga Allah yang tahu. Kita mungkin minta sepeda motor, tapi kata Tuhan enggak lah sepeda motor kecilian tak kasih mobil. Itu terserah Allah. Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Barangnya apa, kapan waktunya itu Allah Ta'ala. Tapi yang pasti insya Allah dikabulkan.
Kadang tidak hanya waktu kita yang dongo, ya Allah njaluk ilmu yang manfaat, njaluk pinter. Ternyata kita nggak pinter-pinter, sing pinter anak kita. Anak. Jadi apa yang kita minta ternyata diberikan pada waktu generasi keturunan kita, itu sangat mungkin. Tapi yang pasti kalau di hadis ini, insya Allah kalau kita sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, Allah mesti ngasih. Hanya kapan karo barangi opo, itu hak Tuhan. Ima ayu ajilaha, ada yang cepat, ayu ajilaha yang mendahulukan sapa Allah ing masalah, ing doa. Kadang sekarang minta besok dikasih, ada juga gitu. Lahu kedeman, atau wa ima ayu takhiraha, atau diakhirkan. Jaluk wisuda semester ini. Ternyata kita gak masuk semester ini, kita masuk semester berikutnya. Dalalah pas wisuda kita kemudian mendapatkan sesuatu pas hari itu. Allah tahu yang pas untuk kita. Wa an Salman, prinsipnya yang kedua adalah doa akan mustajabah. Hanya kapan dan barangnya itu tergantung Allah yang tahu. An Salman radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha astuna Allah Ta'ala iku hayyun karimun, yang maha hidup dan maha mulia. Allah yang maha hidup yang maha mulia itu yastahyi, merasa malu sapa Allah, idza rafa'a, nalikane ngangkat sapa ar-rajulu seseorang ilahi maring Allah, yadaihi ing kedua tangane Allah, yadaihi ing kedua tangane rajul, ayyarudda ento kembali atau nolak sapa Allahumma ing karone kedua tangane sifron hale hampa haibaini tanpa ada hasilnya. Allah itu karena Allah itu maha mulia, Allah itu merasa malu kalau enek wong jaluk, ada kita hambanya minta kemudian nggak dikabulkan. Jangankan Allah kita aja gitu toh. Kalau Anda doa, kalau ada orang minta kepada kita, padahal Anda mampu, kita punya, kemudian katanya gak ngasih, itu kasihan. Enek wong teko, Mbak iki punya ini, kok sawangan ini kita nggak bantu, itu kasihan. Loh, kita aja nggak enak hati kalau nggak bantu, apalagi Allah. Karena itu Allah akan ngasih apapun yang kita minta. Nah itu hadis 3. Kenapa kita harus berdoa? Karena banyak hadis yang mengajarkan kita untuk berdoa. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong nazalat yang turun bi kelan man apa faqatun kefakiran, siapa yang mengalami fakir, siapa yang mengalami kesulitan, fa angzalaha, mongko kemudian meminta sapa man atau ngilangi sapa minta menghilangkan sapa man bihi kelan faqatun binasi kelawan manusa. Kata Kanjeng Nabi, siapa yang mendapatkan musibah, mendapatkan kefikiran, kemudian minta tolong kepada seseorang, lam yusaddu, mongko tidak bakal iso dihilangkan atau ditutupi apa faqatuhu, kemiskinan iman. Kalau kita minta tolong orang, paling kita hanya bisa minta hutang, tapi kita tidak bisa menghilangkan kefikirannya. Faman sebalie nazalat yang turun bi kelanman apa faqatun, sifat kefikiran, fa'angzalaha, mongko kemudian minta dihilangkan ha ing faqatun billahi kelan Allah Ta'ala, wa yusiku, lan kemudian diadukan atau diadukan sapa Allahu lahu kediman birizkin, mongko kemudian memberikan rizki sapa Allah ajilin ing dalam waktu sekarang, wa ajilin dan waktu yang akan datang. Sementara kalau kita mengalami kefikiran, mengalami masalah, kemudian kita mengadu kepada Allah, insya Allah akan ngasih. Tapi itu tadi masalahnya di sini kemudian ajilin au ajilin, sekarang atau besok. Nah kadang kita itu kan nggak sabar, sekarang gak ada duit ya sekarang mau minta uang, padahal Allah bilang kamu lebih baik besok, mungkin begitu.
Faman sapane wong sarahu kang pengen hu ing man ayastajiba yen to nyijabai sapa Allah lau kediman indah sadaidi nalikane kesulitan, waktu sulit wal karobi lan waktu susah, fal yuksir mongko memperbanyak sapa man minad du'a'i firrahoi endal waktu senggang. Artinya gini, like kita ndonga butuh pada Allah itu jangan hanya ketika kita kepepet. Like gak kepepet, like gak ada masalah gak tahu ndonga. Nanti waktunya kepepet baru ndonga. Maka kemudian ijabah itu bisa molor. Nah, kalau kita didoakan, diajari begini. Kalau kita ingin ketika kita kesulitan itu ditolong oleh Allah, maka ketika kita longgar, kita itu banyak, jangan lupa selalu berdoa. Kalau nih hikam itu diajarkan begini. Kalau kita sholat malam, kita tahajud, jangan hanya ketika kita butuh. Jadi pas gak butuh pun, pas kita punya kondisi senggang, kondisi enak, kita pun juga jangan lupa tahajud. Sehingga dengan demikian ketika kita punya butuh, Allah Ta'ala akan memperhatikan kita. Anda masih ingat ada peribahasa, kalau kita melupakan Tuhan ketika kita kaya, maka sangat mungkin Tuhan akan melupakan kita ketika kita miskin. Ketika kita lupa Tuhan, ketika kita waktu enak, maka kita tidak akan diperhatikan Tuhan ketika kita waktu lagi kepepet. Sehingga jangan lupa ibadah, sholat malam, kemudian wiridan, itu kita lakukan tidak hanya waktu butuh. Saya kira logikanya kayak Anda lah, kayak kita. Kalau kita punya teman, nggak pernah datang, nggak pernah silaturahmi, angger silaturahmi anak maunya. Mungkin kita juga, ini mesti jual utangan. Jadi kita silaturahminya, kita berbuat baik pada dia, itu bukan hanya ketika butuh, tapi pas nggak butuh pun kita ya silaturahmi. Walayuruda lan ora ono yang bisa nolak al-qadha ing kebutuhan ila du'a kecuali al-qadha ing kepastian ila du'a kecuali donga. Karena itu fa'alaika mongko netepono ing atase sira bidu'ai kelan donga khosotan khususnya akhir laili akhir malam, berarti sebelum subuh bangun kemudian berdoa. Jangan lupa itu doa akhiril malam, itu yang mustajabah. Dulu pernah saya sampaikan, ada teman non-muslim yang kemudian masuk Islam karena ngimpi kalau dia merasa mungkin yang datang itu Kanjeng Nabi. Dia lama banget, lebih dari 2 tahun. Jadi karena dia sudah nggak begitu care dengan agamanya, kemudian dia setiap malam dia bangun. Kebetulan satu kosan itu teman-teman perempuannya itu muslim, dan dilalai satu kosan itu teman-teman muslimnya itu rajin tahajudnya. Jadi jam 3:30 bangun. Nah, ketika teman-teman muslim itu bangun tahajud, dia juga bangun. Ketika kita tanya, terus selama tangi lapo mbak? Saya hanya berdoa aja pak. Pokoknya saya yakin Tuhan itu ada, dan saya minta agar saya dikasih petunjuk. Itu saja. Jadi kalau bangun, duduk, kemudian dia berdoa. Karena kuatnya kemauan itulah, kemudian suatu ketika dia mimpi merasa di sebuah padang pasir, kemudian ditemui oleh seseorang, yang kemudian setelah itu dia masuk Islam. Itu kan artinya akhir malam itu waktu yang mustajabah. Itu satu, khususnya akhir malam. In qadarta lamun mampu sapa sira. Lah kita bisa marilah berdoa setiap malam. Kalau enggak wa ba'da sholati al maktubati, setelah sholat maktubah, setelah sholat wajib berdoa. Wa'lam, ini etika berdoa. Wa'lam anal khudura, kalau kita berdoa satu
diharapkan hudur. Hudur itu apa? Hadirnya hati. Jadi lain dongo itu hatinya khusyuk. Bukan, kadang kita sering toh dongo pokoknya ngatong gini. Kok cepet mbak? Wis hafal. Tapi hati kita, cobalah kita sering toh kadang kita hanya doa, tapi sebetulnya hati kita itu ngelamun. Ada masih ingat ada hadis, apa itu hadisnya? Saya lupa. Tapi artinya begini, Allah itu tidak akan memperhatikan doa yang hatinya lupa, qalbin ghafil kalau istilah hadisnya. Jadi kita itu ndonga begini tapi hati kita nggak hadir, nggak khusyuk, maka itu tidak akan mustajabah, tidak akan diperhatikan. Etika ndonga satu, hati kita hadir. Ketika ndonga itu benar-benar seolah kita itu di hadapan Tuhan dan minta, itu satu. Yang kedua wudu, nak ndonga wudu dhisik. Jadi enggak tanpa wudu, wudu itu etikanya. Yang ketiga wastikbalatil kiblati, madhep kiblat. Kan itu kalau Anda tahu, biasanya kiai-kiai sepuh itu, misalnya kalau kita ngaji Quran begini ya, kita melingkar, kemudian kiainya kebetulan madhepnya ke sana, madhep ke utara. Ketika beliau diminta doa, biasanya kemudian beliau pindah tempat duduk menghadap kiblat. Dungone madhep kiblat. Jadi gak sak madhep-madhep, walaupun madhep kemanapun ada Allah ya, tapi yang etikanya ngadep kiblat. Satu madhep kiblat, dua wudu, tiga etikane hatinya hadir. Min ada doai saking nglakoni doa. Wa iyyaka mongko hati-hati sapa sira antut bi'a ayento ditinggalkan apa al ijabatu ijabah. Jadi maksudnya gini, jangan sampai kemudian kita itu punya pikiran alah paling ya ndonga gak diijabahi. Enggak. Perasaan itu membuat kemudian doa kita kemudian benar-benar gak diijabahi. Karena bahkan kemudian alah paling ya gak diijabahi, gak usah ndonga, apalagi begitu. Fatat truka mongko kemudian ninggal sapa sira addu'a. Jangan sampai kemudian kita punya perasaan pas ndonga paling gak diijabahi. Perasaan paling tidak dijabahi itu membuat doa kita tidak mustajabah. Karena itu kalau kita diajarkan doa itu selain hudur itu ada yakin doa kita mustajabah. Wa ilaika lan netepone ngatasé sira akhi al-qari'a ing membaca ba'dul atiyati ing sebagian doa al-maksurati yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kita ndonga dengan bahasa kita boleh, tapi kita disarankan ada doa-doa atau menggunakan doa yang diajarkan Nabi. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ini, man sapane wong aroda yang pengen menghendaki sapa man al-ghina ing kaya, siapa yang pengen kaya ba'dal fakri ketika dia mendapatkan kefakiran, wasa'ata lan keluasan ba'dal fakoti setelah kesempitan. Jadi kalau pengen kaya, rezeki kita pengen longgar, fal yakul mongko ndonga sapa man ba'da salatil jum'ah, setelah salat Jumat. Doanya ini yang diajarkan Nabi. Ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa fadlika amman siwa. Itu doa yang diajarkan Nabi, dibaca setelah sholat Jumat. Kalau Anda yang perempuan, kalau nggak ikut Jumatan, bisa juga dibaca pada hari Jumat. Ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina, mugi ngasih kekayaan sapa tuan ing kita bihalalika kelawan rizki yang halal, an haramika mugi menjauhkan sesuatu yang haram, wabitu alika lan kelawan taat kepada Tuhan, an maksiatika meninggalkan maksiat, wa bifadlika lan kelawan keutamaan Tuhan aman saking wong siwaka kang selain Tuhan. Dibaca berapa kali doa itu? Mi'a marotin 100 kali. Ketoknya suwe iki. Dibaca 100 kali pada hari Jumat. Min Jumatin
saking Jumat ila Jumatin, saking Jumat kepada Jumat sab'a Jum'ain. Jadi dibaca istiqomah 100 kali selama 7 Jumat. Berarti berapa bulan? Hampir 2 bulan ya. Jadi istiqomah setiap Jumat selama 7 Jumat. Dibaca doanya 100 kali. Fa'innahu yughnihi. Fa'innahu mongko satune Allah iku yughnihi, bakal ngasih kekayaan. Insyaallah Allah akan memudahkan rezeki kita. Bifadlihi, sebab kemuliaane karomai keutamaan Allah wa karomihi. Dibaca 100 kali selama 7 Jumat, 7 minggu istiqomah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yatu, itu satu doa yang diajarkan Nabi untuk rezeki kita luas. Tadi ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika aman siwa. Dibaca 100 kali selama 7 minggu. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ku yatu, donga sapa Kanjeng Nabi Allah taala wa yas'alahu. Nabi sendiri juga mengajarkan kita berdoa kepada Tuhan dan minta rezeki yang luas. Wa yas'alu lan minta sapa Nabi ing Allah al-wasi'ah, ing rezeki yang luas, at-thayyibah, rezeki yang baik. Jadi wasi' dan thayyib, rezeki yang luas dan baik. An Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana. Ini doa yang diajarkan Nabi. Allahumma ij'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sini wa qita'i umuri. Allahumma ya Allah ij'al, mugi menjadikan sapa Tuhan awsa'a rizkika, ing luasnya rizki Tuhan. Kita minta agar rizki kita itu luas. Alayya ing atase ingsun inda kibari sini, ketika tuwane umurku. Jadi kita pengen begini, ya Allah saya tuh mugi-mugi menjadi kaya, khususnya ketika saya sudah mulai sepuh. Kalau masih muda kan masih banyak usaha. Nah, ketika sepuh banyak toh orang itu setelah sepuh justru bangkrut. Nah, kita ingin justru kaya itu menjelang ketika kita sudah semakin dewasa, makin mapan ekonominya. Itu yang kita minta. Wang kitai umuri, lan mulai pegote umurku. Artinya ketika kita mati, kita juga masih cukup kaya sehingga bisa memberikan sesuatu pada anak turun kita. Jangan sampai kemudian kita mati, anak turun itu tidak mendapatkan apapun dari kita. Salah satu, Kanjeng Nabi masih ingat ada hadis, salah satu orang yang baik adalah orang yang bisa memberikan sesuatu kepada anak putune, ono warisane yang cukup banyak sehingga anak cucu itu mapan secara ekonomi. Itu bagus. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu qalat kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ba'da sholatil fajri. Itu tadi dari Sayyidah Aisyah. Nah sekarang riwayat dari Ummi Salamah. Ummi Salamah itu salah satu istri Nabi juga. Ummi Salamah ngajari kita begini, Kanjeng Nabi itu senantiasa berdoa habis salat subuh. Doanya ini, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Allahumma ya Allah ini sedene ingsun iku as'aluka minta kaing Tuhan rizqan thayyiban, ing rezeki yang baik. Wa ilman nafi'an, lan ilmu yang manfaat. Wa amalan makbulan, dan amal yang diterima. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Kayaknya ngantuk bisa. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bi barakatina wa alimna ladhi fa'na rabbi faqihna wa faqihana wa qabatina Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna ladhi rabbi faqihna wa faqihana wa qabatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.